Namaku Diah. Usiaku baru menginjak 20 tahun. Di usia semuda ini aku sudah mengabdikan diri sebagai seorang pemandi jenazah di sebuah rumah sakit. Pekerjaan ini bukan pilihan hidup yang biasa. Banyak yang mencibir, banyak pula yang merasa ngeri. Tetapi bagiku, ada ketenangan tersendiri dalam membersihkan tubuh seseorang yang telah meninggal dunia. Aku percaya merawat mereka di akhir hayat adalah sebuah kehormatan. Malam itu hawa dingin begitu menusuk kulitku. Langit di luar rumah sakit begitu gelap, seolah-olah bulan enggan menampakkan diri. Angin berdesir melewati celah jendela tua, mengantarkan bau tanah basah sehabis diguyur hujan. Di antara catatan tugas malam ini, namaku tercantum di barisan terakhir, tertulis dengan jelas. Pemandian jenazah wanita, bernama Mira, berusia 23 tahun, dengan sebab kematian gagal jantung. Nama itu terasa asing bagiku, namun entah mengapa, dada ini terasa sesak begitu membacanya. Ada sesuatu yang tidak bisa kujelaskan, seperti ada beban berat yang tiba-tiba saja menggantung di pundakku. Langkahku menggema di lorong rumah sakit yang sepi. Tiap ketukan sepatuku seolah menjadi satu-satunya suara yang berani mengusik kesunyian malam. Ruangan jenazah berada di ujung lorong, tepat di samping kamar mayat, dan sebuah pintu besi berdiri kokoh, dengan cat yang mulai mengelupas, memperlihatkan warna besi berkarat di baliknya. Aku mengambil napas panjang, sebelum mendorong pintu itu perlahan. Udara di dalam ruangan terasa lebih dingin, bahkan menusuk. Cahaya lampu neon yang redup menambah kesan menyeramkan. Di atas meja stainless, terbaring tubuh seorang wanita muda. Kulitnya pucat, hampir menyerupai lilin yang hendak mencair. Rambut hitam panjangnya tersebar di sisi meja. Wajahnya meski tampak tenang, tetap menyisakan sesuatu yang mengganggu di benakku. Seolah di balik keindahan itu, tersembunyi rahasia kelam yang menanti untuk terungkap. Aku mengenakan sarung tangan, menyiapkan air bersih, sabun, kain kafan dan peralatan lainnya. Semua kulakukan dengan rutin, mengikuti prosedur yang sudah berulang kali kupelajari. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak bisa kuhindari. Saat kusentuh kulit jenazah itu, ada yang aneh merambat melalui sarung tanganku. Bukan sekedar hawa dingin. Lebih dari itu, terasa seperti ada getaran halus, seperti bisikan tak kasat mata yang menjalar melalui kulit. Aku menghentikan gerakanku sejenak, dan menatap tubuh Mira. Dalam hati aku berdoa memohon perlindungan. Sebelum aku memulai pemandian, aku menyelimuti tubuh Mira dengan kain putih tipis, sesuai dengan syariat. Namun saat air pertama kali menyentuh kulitnya, sekilas aku melihat sesuatu. Di balik kelopak matanya yang terpejam, aku merasa seperti ada sesuatu yang bergerak. Hanya sekejap namun cukup untuk membuatku menarik tangan dengan cepat. Ruangan itu tetap sunyi. Tak ada suara selain degup jantungku yang menggila. Aku memaksakan diri untuk tetap tenang, melanjutkan tugas ini. Tetapi di lubuk hati yang terdalam, aku tahu, malam ini tidak akan menjadi malam yang biasa. Air dingin mengalir pelan dari gayung ke tubuh Mira, membasuh segala kotoran dunia, yang mungkin masih menempel di jasad rapuh itu. Setiap gerakan tanganku terasa lebih berat dari biasanya, seolah udara di sekitar meja pemandian menjadi pengap dan lembab, menahan setiap hembusan nafasku. Kain putih yang menutupi sebagian tubuhnya mulai basah, membentuk lekuk samar dari kulit pucat yang dingin membeku. Di bawah cahaya remang lampu neon, aku dapat melihat sesuatu yang tidak biasa. Di pergelangan tangan kirinya, tersembunyi di balik kulit pucat itu, ada bekas guratan samar, seperti tulisan halus yang membentuk pola tertentu. Aku mendekat dan mencoba memastikan. Guratan itu berbentuk seperti lingkaran kecil, yang dikelilingi oleh huruf-huruf Jawa, seolah sebuah tembang yang tertulis dengan tinta tak kasat mata. Belum juga aku selesai melihat huruf itu, aku menahan napas dan tubuhku gemetar. Ada aroma lain yang tercium pelan dari tubuh Mira, aroma samar dupa yang bercampur bau anyir darah. Bau yang tidak seharusnya ada pada jenazah biasa. Perlahan aku melanjutkan tugas, membasuh wajahnya dengan kain bersih, membelai pelipisnya dengan lembut. Namun semakin lama aku bekerja,
Semakin kuat perasaan tidak nyaman di hatiku. Mata Mira yang terpejam tampak bergerak, seolah bola matanya bergulir di balik kelopak mata yang tertutup rapat. Aku membeku sejenak, takut untuk melanjutkan. Namun memaksakan diri karena tugas ini adalah amanah, bukan sekedar pekerjaan. Di sudut ruangan kulihat bayangan samar. Sebuah sosok tinggi berbalut kain lusuh berdiri membisu. Ia tidak bergerak, tidak bernafas. Namun aku bisa merasakan tatapannya yang tajam. Aku menunduk dan berpura-pura tidak melihat, melanjutkan membasuh bagian tubuh Mira yang lain. Tetapi perasaan itu semakin kuat. Perasaan bahwa aku tidak sendirian di ruangan ini. Saat mengguyur tubuh Mira dengan air, sebuah kilatan gambaran masa lalu melintas di benakku. Aku melihat Mira dalam balutan gaun merah menyala, berlutut di tepi pantai yang berombak ganas. Di hadapannya, sesosok wanita berwajah pucat berdiri angkuh, mengenakan kebaya putih panjang, dengan rambut tergerai menyentuh pasir yang basah. Wajah wanita itu tampak mengerikan, matanya kosong tanpa bola mata, hanya rongga hitam yang menganga menatap Mira. Di sekitar mereka, puluhan sesajen bertebaran, bunga 7 rupa, dupa yang menyala, sesisir padi dan sebuah cermin kecil berbingkai emas. Mira menunduk dalam ketakutan. Bibirnya bergerak melafalkan sesuatu yang tidak ku mengerti. Suara ombak menggelegar, bercampur bisikan-bisikan yang menusuk telingaku. Kilatan itu sekejap saja, namun meninggalkan getaran kuat di dada. Aku menarik napas panjang, mencoba mengusir bayangan itu dari pikiranku. Namun sekuat apapun aku coba menolak, hatiku tahu bahwa malam ini, aku telah menyingkap tabir rahasia kelam, yang seharusnya tetap tersembunyi. Mira si gadis muda, yang kini terbujur kaku di hadapanku, bukanlah wanita biasa. Ada cerita yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih mengerikan di balik tubuh rapuh ini. Dan aku, tanpa sengaja telah menjadi bagian dari ceritanya. Aku membasuh tubuh Mira hingga bersih, membungkusnya perlahan dengan kain kafan, sambil berdoa dalam hati agar jiwanya diterima dengan tenang. Namun setiap hembusan nafas yang kutarik, terasa begitu berat, seakan udara ruangan ini dipenuhi sosok tak kasat mata, yang mengintai dari kegelapan. Dalam kesunyian itu aku mendengar sesuatu, namun bukan suara dari dunia ini. Suara seorang wanita, terdengar lirih dari sudut ruangan, diikuti tawa kecil yang serak dan menyeramkan, suara tawa yang membuat darahku membeku. Aku tak berani memalingkan wajah, aku hanya bisa menunduk, menyelesaikan tugasku dengan tangan yang mulai gemetar, berharap bahwa semua ini hanya pikiranku saja. Namun jauh di lubuk hatiku, aku tahu, malam ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih mengerikan. Sesuatu yang akan menghantui hidupku. Aku telah membuka pintu ke dunia lain. Dan pintu itu, kini tidak bisa kututup lagi. Tubuhku terasa sakit setelah memandikan jenazah Mira. Langkah kakiku terasa berat, ketika perlahan meninggalkan tubuh Mira. Namun sebelum aku benar-benar keluar ruangan, sesuatu menarik pandanganku. Di pojok ruangan di balik tirai plastik, nampak sebuah bayangan seseorang. Di sini aku sejenak terdiam, mencoba memperhatikan tirai yang mulai bergoyang perlahan, meski tak ada hembusan angin sedikit pun di dalam sana. Aku menunduk dan berpura-pura tidak melihat. Namun di saat yang bersamaan seluruh bulu kuduku berdiri, seolah tubuhku menyadari kehadiran makhluk lain. Dengan langkah cepat, aku meninggalkan ruang pemandian dan menutup pintu besi itu perlahan. Suara dentuman kecil dari pintu yang menutup menggema di sepanjang lorong. Kupikir setelah keluar, semua perasaan mencekam itu akan hilang. Namun nyatanya, justru semakin kuat menghantam kesadaranku. Belum juga aku berjalan, seperti ada sesuatu yang mengikutiku dari belakang. Aku pun berlari menyusuri lorong menuju ruang administrasi. Namun baru beberapa meter berlari, mataku menangkap sesuatu yang membuatku terhenti. Dinding putih yang biasanya terlihat bersih, kini tampak dihiasi bercak kehitaman seperti bekas terbakar. Keadaan berubah menjadi lebih panas dan lembab, seolah lorong ini berpindah ke dimensi lain. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba untuk mengatur napas. Namun saat kubuka kembali, pemandangan di hadapanku membuat tubuh ini hampir jatuh.
Lorong rumah sakit telah berubah. Kini aku berdiri di tengah hamparan pasir hitam dengan langit yang mendung. Angin tercium seperti bau amis bercampur asin. Di kejauhan nampak sosok Mira berdiri membelakangiku. Memakai gaun merah tertiup angin kencang. Rambut hitam panjangnya terurai liar, menutupi punggungnya yang mungil. Ia perlahan membalikan badan. Wajahnya yang semula nampak cantik kini berubah menjadi menyeramkan. Dengan mata hitam legam, bibir yang membiru, menyeringai dengan luka menganga di sudut mulutnya. Tangannya terangkat menunjuk ke arahku. Di ujung jarinya, darah hitam menetes membasahi pasir di bawahnya. Aku terdiam, tak bisa bergerak apalagi menjerit. Aku hanya bisa menyaksikan bayangan lain muncul dari dalam kabut. Sosok perempuan lain, dengan tubuh lebih tinggi, mengenakan kebaya putih panjang. Kulitnya seputih kapur dengan mata melotot seakan ingin keluar. Rambutnya yang panjang menutupi sebagian wajahnya. Di tangannya tergenggam sebuah cermin berbingkai emas. Persis seperti yang kulihat dalam kilatan bayangan di ruang pemandian tadi. Perempuan itu melangkah pelan ke arahku. Setiap langkahnya membuat pasir bergetar. Dan dari cermin yang dibawanya, aku melihat pantulan diriku sendiri. Namun yang kulihat bukanlah diriku dalam pakaian dinas rumah sakit. Melainkan aku dalam balutan gaun merah yang sama seperti milik Mira, dengan tubuh berlumuran darah. Ketika perempuan berkebaya itu semakin mendekat, suara-suara aneh mulai bergema di sekelilingku. Suara tembang Jawa yang tak dapat kupahami, bercampur suara rintihan kesakitan dan tawa serak yang memilukan. Aku menutup mata berharap semua ini hanya mimpi. Namun rasa dingin merambat ke ujung jemari kakiku, naik perlahan menuju seluruh tubuh. Aku membuka mata dan segalanya kembali normal. Lorong rumah sakit kembali terang meski tetap sunyi. Dindingnya kembali bersih tanpa noda, dan udara kembali seperti biasa. Namun tubuhku basah oleh keringat. Napasku terasa berat dan sesak. Seolah paru-paruku menolak bekerja setelah pengalaman mengerikan itu. Aku menyadari satu hal. Apa yang kulihat barusan bukanlah sekedar halusinasi akibat kelelahan. Ada sesuatu yang lebih kelam, yang ingin menjeratku ke dalamnya. Aku telah melihat penggalan masa lalu yang mengikat Mira. Dan kini, benang-benang takdir itu mulai menarikku dengan perlahan namun pasti. Malam itu setelah selesai bertugas, aku memilih untuk tidak langsung pulang. Tubuhku terlalu lelah. Pikiranku terlalu pusing membayangkan semua teror yang terjadi. Aku memutuskan untuk beristirahat sejenak di ruang staf, sebuah ruangan kecil di ujung lorong, di mana para petugas medis biasanya melepas penat di sela waktu kerja. Kursi plastik yang kududuki terasa dingin, lampu neon yang berkelap-kelip di langit-langit menambah kesan suram, dalam ruangan yang telah lama tak diperhatikan itu. Aku menutup mata berusaha mengurangi rasa takut. Namun baru sejenak merasakan ketenangan, suara itu kembali terdengar. Samar dari balik dinding terdengar bisikan halus. Seperti suara seorang wanita yang melantunkan tembang dengan nada yang lirih, membentuk irama yang menyeramkan dan mencekam. Aku membuka mata dan mulai mendengarkan suara itu lebih dekat. Bisikan itu jelas bukan tembang yang biasa aku dengar. Intonasinya penuh kekuatan mistis, seolah tembang lama yang diturunkan dari generasi ke generasi masa lalu. Tubuhku mulai menegang dan bulu kuduku berdiri. Aku tahu ini bukan suara manusia biasa. Dengan langkah perlahan, aku bangkit dari kursi dan menyusuri lorong menuju sumber suara. Setiap langkahku terasa berat. Seakan lantai rumah sakit ini berubah menjadi rawa yang menahan kakiku untuk berjalan. Sumber suara itu tampak berasal dari ruang jenazah. Tempat di mana tubuh Mira kini disimpan, dibalut kain kafan menunggu untuk diserahkan kepada keluarganya. Aku berdiri di depan pintu. Tanganku gemetar saat menyentuh gagang pintu kamar jenazah. Aku paham, aku tidak seharusnya membuka pintu ini. Namun sesuatu di dalam diriku, entah rasa penasaran atau mungkin suatu ikatan, mendorongku untuk melangkah lebih jauh. Dengan perlahan aku membuka pintu. Cahaya lampu dari lorong menerobos masuk, mengusir sebagian kegelapan di ruang jenazah. Di dalam sana kulihat Mira terbaring diam, dengan kain kafan membalut tubuhnya. Namun di sekitar tubuh Mira melayang kabut tipis, seperti asap dupa yang menari dalam ritual pemanggilan arwah. Dan di tengah kabut itu berdiri sosok lain.
Sesosok wanita berkebaya hitam, wajahnya tertutup kerudung kusam, dan hanya nampak tangan keriput yang memegang sebuah kendi tanah liat. Wanita itu membisikkan tembang yang sama dengan yang ku dengar tadi. Tangannya bergerak pelan, menuangkan air dari kendi itu ke lantai, membentuk pola aneh yang tampak bersinar dalam kegelapan. Aku hanya berdiri mematung, ingin rasanya membalikan badan dan lari dari ruangan jenazah. Namun tubuhku tidak mau bergerak, seolah ada kekuatan yang menahanku dan memaksaku untuk menyaksikan ritual ini. Wanita berkebaya hitam itu perlahan menoleh ke arahku. Meski wajahnya tertutup, aku bisa merasakan tatapannya yang menghantam langsung ke dalam jiwaku. Dalam sekejap pemandangan di hadapanku berubah. Aku melihat Mira hidup kembali. Ia duduk bersimpuh di lantai, dengan wajah penuh luka dan darah. Mata Mira menatapku penuh duka dan ketakutan. Bibirnya bergerak mengucapkan sesuatu namun tidak bersuara, seolah Mira sedang meminta tolong kepadaku. Di belakangnya muncul sosok Dewi Lanjar, dengan seluruh kemegahan gaib miliknya. Dewi Lanjar melihat Mira dengan tatapan datar tanpa ekspresi. Kebaya putihnya berkibar dalam angin tak terlihat. Tangan Dewi Lanjar terulur, meraih bahu Mira dan mencengkeramnya kuat, seakan memberi tanda bahwa Mira adalah abdinya. Aku menutup mulut, menahan jeritan yang hampir keluar dari mulutku. Suara gemuruh ombak terdengar kembali, disusul deru angin laut yang membawa aroma dupa. Dalam kesunyian itu, suara berat mulai berbisik di kepalaku. Bukan suara manusia, bukan pula suara yang bisa aku lukiskan oleh kata-kata. Aku tahu saat itu, Mira tidak akan pernah bebas, dan siapapun yang menyentuh urusannya akan terikat pada perjanjian pesugihan. Dan aku tanpa sengaja telah menjadi bagian dari kisah terlarang ini. Kini sosok dari alam lain telah menandai keberadaanku. Dengan tubuh gemetar, aku coba menutup pintu ruang jenazah, menahan air mata yang nyaris pecah dari kejadian mengerikan yang baru saja aku saksikan. Malam itu aku pulang dengan langkah yang gontai. Namun aku tahu, kini rumah dan tempatku berlindung tidak lagi aman dari gangguan dunia gaib yang telah kubuka. Pintu telah terbuka dan sesuatu dari kegelapan kini mengikutiku, menuntut bagian dari jiwaku. Langit malam menggantung berat di atas atap rumah kecilku, seolah rembulan enggan menampakkan diri dan bersembunyi di balik awan kelam. Aku melangkah masuk ke dalam rumah dengan tubuh yang lunglai. Suasana hening menyambutku dan hanya suara jarum jam dinding yang terdengar, seakan menghitung waktu, menuju sesuatu yang tidak kuinginkan. Segera setelah menutup pintu, aku merasakan hawa berbeda memenuhi ruang tamu. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Kain hordeng yang menutupi jendela kini bergoyang perlahan, meski seluruh pintu tertutup rapat. Aku mencoba menenangkan diri, menganggap semua itu sebagai efek kelelahan, setelah melalui malam yang berat. Namun perasaan itu tetap menggelayuti batinku, menebar kegelisahan yang tidak dapat kupahami. Dengan yang langkah berat aku menuju kamar. Setelah mengganti pakaian dinas dengan baju tidur, aku berbaring di atas ranjang tua mencoba untuk tertidur. Kupejamkan mata, berusaha mengusir bayang-bayang mengerikan yang masih terlintas di pikiranku. Namun baru saja aku terlelap sejenak, suara ketukan terdengar dari pintu depan. Satu ketukan pelan, tapi cukup kuat untuk membangunkanku dari tidur. Aku membuka mata dengan jantung berdegup kencang. Jam dinding menunjukkan pukul 2:13 dini hari. Waktu di mana alam nyata dan alam gaib saling bersinggungan. Begitulah kata orang-orang tua dahulu. Aku menahan napas, berusaha mendengarkan dengan seksama. Namun ketukan itu tidak terdengar lagi. Aku mencoba kembali memejamkan mata. Tetapi belum juga aku sempat tertidur. Suara ketukan itu terdengar lagi dan kali ini jauh lebih keras. Seolah ada sesuatu di balik pintu, yang ingin sekali masuk ke dalam rumahku. Aku beranjak perlahan dari ranjang. Langkahku pelan menyusuri lantai kayu yang berderit di setiap langkah. Dengan hati-hati aku mendekati pintu depan. Tidak ada suara apapun di luar, kecuali ketukan yang terus berulang dengan ritme aneh. Tidak seperti ketukan manusia pada umumnya. Aku mendekatkan mata ke lubang kecil pada pintu.
Hanya ada kegelapan tanpa ada siapapun di luar sana. Namun saat aku hendak berbalik, mataku menangkap sesuatu. Bayangan putih melintas cepat melewati jendela di ruang tamu. Seketika bulu kuduku berdiri. Suasana di dalam rumah berubah menjadi mencekam. Aku bergegas kembali ke kamar, mengunci pintu dan menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuh. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari balik selimut aku mendengar suara langkah kaki. Perlahan namun berat. Seolah sesuatu yang tidak terlihat berjalan mengitari tempat tidurku. Langkah itu berhenti tepat di sisi ranjang. Aku menahan napas, tidak berani bergerak sedikit pun. Dalam kesunyian itu, tiba-tiba aku merasakan sudut kasurku seperti ada yang menduduki. Seolah ada seseorang yang naik ke atas ranjang bersamaku. Rasa dingin luar biasa menjalar ke seluruh tubuhku, menghembuskan rasa takut ke setiap helai rambut di leherku. Aku memejamkan mata lebih erat dan berdoa dalam hati, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun saat aku hampir tertidur karena kelelahan, suara lirih terdengar di telingaku. Sebuah bisikan pelan nyaris tak terdengar, namun jelas seperti lantunan tembang yang sama dengan yang kudengar di ruang jenazah malam itu. Bisikan itu mengalirkan rasa takut yang tak dapat dijelaskan ke seluruh tubuhku. Aku tahu, ini bukan sekadar gangguan biasa. Aku telah dibuntuti oleh sesuatu dari alam lain. Sesuatu yang tidak ingin melepaskanku begitu saja. Malam itu aku tidak benar-benar tidur. Aku hanya berbaring dalam ketakutan, menunggu fajar dengan penuh kecemasan. Setiap detik terasa begitu panjang, seolah waktu enggan bergerak maju. Ketika akhirnya cahaya matahari menyelinap melalui celah-celah jendela, aku baru berani membuka mata dan bangkit dari tempat tidur. Namun rasa lelah yang luar biasa menggerogoti tubuhku. Bukan hanya lelah fisik, melainkan lelah yang berasal dari jiwa yang terkuras oleh ketakutan. Aku sadar sepenuhnya. Kisah ini belum berakhir, namun gangguan itu baru saja dimulai. Pagi itu, meski matahari sudah tinggi, langit tetap diselimuti awan kelabu yang berat. Sinar mentari hanya mampu menembus tipis, membuat suasana tampak suram dan dingin. Aku melangkah pelan menuju dapur, mencoba menyiapkan secangkir teh hangat untuk menenangkan diri. Namun semuanya kini terasa berbeda. Dapur yang biasanya nyaman dan menenangkan, kini terasa seolah mengawasiku. Setiap sudutnya dipenuhi bisikan halus yang tidak dapat kutangkap dengan indera biasa. Saat aku menuangkan air panas ke dalam cangkir, mataku sekilas menangkap sesuatu di sudut ruangan. Bayangan hitam melintas cepat, bagai kilatan yang mengendap di sudut mata. Aku tersentak dan hampir menjatuhkan cangkir teh dari tanganku. Kuteguhkan hati, berusaha mengabaikan semua teror dari mereka. Aku hanya kelelahan dan rasa takut ini hanyalah sementara. Namun jauh di dalam hatiku, aku tahu ini nyata. Sesuatu telah menempel padaku, mengikuti kemanapun aku pergi. Setelah sarapan yang terasa hambar, aku bergegas menuju kamar mandi. Dan saat menatap cermin di atas wastafel, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Mataku yang biasanya nampak cerah, kini terlihat redup dan dikelilingi lingkaran hitam pekat. Kulitku tampak lebih pucat, seolah perlahan dihisap oleh kekuatan gaib. Ketika hendak membasuh muka, cermin itu tiba-tiba berkabut dengan sendirinya. Meski udara di kamar mandi tidak cukup panas untuk membentuk embun. Di tengah kabut yang mengaburkan bayangan, muncul tulisan samar. Tulisan itu seakan digoreskan oleh jari-jari tak kasat mata. Bentuk hurufnya aneh dan kuno, namun jiwaku seolah langsung memahami maknanya. Tebus janji. Aku mundur selangkah diikuti napasku yang mulai sesak. Tidak butuh waktu lama untuk mengaitkan pesan ini dengan apa yang kulihat di rumah sakit semalam. Kutukan itu kini telah menuntut sesuatu dariku. Siang hari berlalu dalam ketegangan yang tak kunjung surut. Setiap sudut rumah tanpa hidup, bernafas dan mengawasi setiap gerakku. Sesekali kudengar suara ketukan samar di dinding, suara langkah kaki di loteng kosong, dan bau anyir yang menusuk hidung, seperti bau darah yang baru saja mengering. Aku mencoba membersihkan rumah, berharap dapat mengusir hawa buruk itu, namun setiap usahaku terasa sia-sia. Aku seperti mengusir kabut dengan tangan kosong. Semakin keras aku berusaha,
Semakin pekat kegelapan itu menyelimuti. Menjelang sore, saat langit mulai berwarna kelam, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di sudut ruang tamu, tergantung sebuah boneka kecil yang terbuat dari jerami. Tubuhnya kecil tanpa wajah, dan dikelilingi benang merah seperti darah segar. Aku tidak pernah memiliki boneka itu. Tidak pernah membelinya apalagi membuatnya. Boneka itu muncul begitu saja, seolah ditempatkan dengan sengaja sebagai pertanda. Aku tahu persis, dalam tradisi klinik Jawa, boneka seperti itu disebut sebagai boneka tumbal. Boneka pemanggil roh, alat penarik makhluk halus untuk menetap di satu tempat. Dan kini, boneka itu ada di rumahku, tanpa aku undang. Dengan hati-hati aku mengambil sapu lidi, dan mencoba menjatuhkan boneka itu. Namun saat sapu lidi menyentuhnya, suara gemeretak seperti tulang patah terdengar, dan boneka itu jatuh ke lantai dengan bunyi yang keras, seperti bunyi benda berat jatuh menghujam lantai. Aku membungkus boneka itu dengan kain, lalu membawanya keluar rumah, berniat membuangnya sejauh mungkin. Namun ketika sampai di depan pintu, langkahku terhenti. Di halaman rumah berdiri seorang wanita. Rambutnya panjang menjuntai hingga menyentuh tanah. Ia mengenakan kebaya putih lusuh penuh bercak lumpur. Wajahnya tertutup oleh rambut, membuatnya tampak seperti sosok dari dunia lain, yang tidak seharusnya ada di sini. Wanita itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri diam seolah menantiku, dan menghalangi jalanku untuk keluar. Aku melangkah mundur perlahan kembali masuk ke dalam rumah, dan mengunci pintu dengan rapat. Aku yang sudah putus asa, akhirnya membakar boneka jerami itu di atas kompor. Api menyala dengan warna kebiruan, mengeluarkan aroma busuk yang menusuk, seperti daging hangus bercampur kemenyan. Namun aku tahu, membakar boneka itu tidak akan memutus kutukan yang telah mengikatku. Aku hanyalah bagian kecil dari permainan besar, yang telah berjalan jauh sebelum aku menyadarinya. Malam itu aku duduk di sudut kamar, membiarkan kesunyian menemaniku dengan rasa takut. Dalam hati aku berdoa, memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Namun jauh di lubuk hatiku, aku mengerti bahwa aku telah menjadi bagian dari perjanjian pesugihan. Dan tanda-tanda kehadiran mereka hanyalah awal dari siksaan panjang yang harus kuhadapi. Malam kembali menyelimuti duniaku, membawa serta kengerian yang nantinya aku hadapi. Di dalam rumah aku duduk termenung di sudut kamar, ditemani cahaya temaram dari lampu yang mulai mati. Aku seolah takut pada bayangan yang menari di dinding. Ditambah sejak kejadian boneka jerami itu, rumah ini tidak lagi terasa seperti tempat berlindung. Setiap sudutnya kini seperti mengintai, mengurungku dalam lingkaran kegelapan yang kian menguat. Ketika jarum jam menunjuk pukul 12 malam, udara di sekitarku berubah drastis. Bau anyir kembali tercium, kali ini jauh lebih kuat, bercampur dengan aroma kemenyan yang terbakar. Aku tahu sesuatu sedang datang, sesuatu yang berasal dari dunia lain. Tubuhku gemetar saat suara gamelan terdengar dari kejauhan. Alunan gamelan itu lirih, penuh nada duka dan kerinduan. Dengan tubuh lunglai aku bangkit, berdiri dan melangkah menuju pintu depan. Entah kekuatan apa yang menggerakkan tubuh ini, seakan ada yang mengendalikan ragaku dari dalam. Setiap langkah terasa berat, seolah aku sedang melangkah di dalam lumpur. Saat kubuka pintu, pemandangan yang kulihat membuat tubuhku membeku. Halaman rumah telah berubah menjadi lapangan luas yang dipenuhi kabut putih tebal. Di tengah-tengah kabut itu, berdiri puluhan sosok berpakaian serba putih. Wajah mereka buram tidak berbentuk, hanya bayang-bayang yang bergetar dalam kabut. Mereka semua menatap ke arahku, meskipun tanpa mata yang nyata. Tatapan yang tidak membutuhkan bentuk untuk menyampaikan kehadiran yang mengancam. Dari antara mereka, satu sosok perlahan melangkah maju. Tubuhnya ramping, rambut panjangnya basah dan menjuntai. Wajahnya tersembunyi di balik kabut. Namun dari bentuk tubuhnya, aku yakin bahwa sosok itu adalah wanita. Suaranya tidak terdengar melalui telinga, melainkan langsung bergema dalam pikiranku. Sebuah panggilan lirih, penuh rasa duka dan tuntutan. Kakiku gemetar hebat,
Aku ingin berteriak namun suaraku tercekik di tenggorokan. Aku ingin berlari, namun kakiku seolah tertahan ke dalam tanah. Dalam keputusasaan, aku hanya bisa berdoa dalam hati, memohon pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Namun panggilan itu tidak berhenti. Ia semakin kuat, semakin menusuk, menyeret kesadaranku ke dalam kegelapan. Tiba-tiba muncul sosok lain, lebih mengerikan. Sesosok makhluk bertubuh hitam legam, bertanduk panjang, bermata merah membara, dan mulut yang mengeluarkan desiran napas busuk. Makhluk itu menatapku dengan pandangan kelaparan, seolah aku adalah bagian dari perjanjian yang telah disiapkan sejak lama. Aku tahu, inilah jin perjanjian itu. Makhluk yang dahulu menuntut pengabdian Mira, kini menuntut kelanjutan syaratnya padaku. Dalam keheningan mencekam itu, kedua sosok wanita berambut panjang dan makhluk bertanduk perlahan mendekat, mengapitku dari dua sisi. Mereka seakan berbicara tanpa suara, menyampaikan sesuatu yang tak bisa dimengerti olehku. Dalam ketakutan yang luar biasa, aku menutup mata, berharap semua ini hanya ilusi. Namun saat ku buka mata, aku kembali berada di depan rumah. Kabut telah menghilang, sosok-sosok itu menghilang. Namun bau anyir dan aroma kemenyan tetap tercium di udara. Aku terduduk di tanah. Tubuhku gemetar ketakutan. Aku beranjak masuk ke dalam rumah membawa semua rasa takut itu ke dalam. Dengan cepat aku menuju ke kamar mandi, membuka air keran dan mengambil wudhu. Setelah kejadian tadi, aku tersadar betapa rapuhnya jiwaku ini. Semenjak memandikan tubuh Mira, aku telah lalai dalam menjalankan kewajibanku sebagai seorang muslim. Aku meninggalkan sholat, dan lebih fokus dengan setiap teror dari makhluk itu. Kini aku ikhlas jika memang semua ini adalah takdirku. Karena kematian hanya dapat terjadi atas izin dari Tuhan, bukan dari Dewi Lanjar apalagi seluruh pengikutnya. Setelah sholat aku berbaring di atas sejadah, mencoba untuk memejamkan mata. Namun aku sadar tidur bukanlah pelarian yang mampu kunikmati. Setiap menutup mata, bayangan kabut, sosok berpakaian putih, serta makhluk bertanduk itu terus menghantui. Aku hanya dapat menatap langit-langit kamar yang kembali dingin. Suara-suara ketukan aneh, langkah kaki yang semalam begitu membuatku takut, kini aku abaikan dengan tetap berzikir. Aku sudah tidak peduli dengan bayangan hitam, bau anyir darah dan suara tangis merintih kesakitan. Pada malam kedua setelah kejadian itu, aku akhirnya menyerah karena kelelahan. Tubuh ini terjatuh ke dalam tidur yang berat. Keesokan paginya, aku kembali bekerja di rumah sakit dengan wajah yang begitu lelah. 2 malam yang seharusnya aku gunakan untuk beristirahat, nyatanya malah menjadi malam yang mengerikan. Dengan langkah pasti aku masuk ke dalam ruang staf rumah sakit. Aku hanya ingin menanyakan kondisi jenazah Mira, yang ternyata masih tetap sama, terbaring kaku di atas meja stainless tempat aku memandikannya tempo hari. Menurut petugas jaga dan staf rumah sakit, setelah aku pulang, beberapa petugas berniat memindahkan jenazah Mira ke kamar mayat. Namun mereka tidak berhasil memindahkannya. Tubuh Mira terasa begitu berat, hingga 4 orang pria dewasa tak mampu untuk memindahkannya. Segala cara sudah dilakukan oleh mereka, namun hasilnya tetap sama. Tubuh Mira seakan menolak, atau ada sesuatu yang tidak mengizinkan Mira untuk pergi. Mendengar hal itu, aku akhirnya menceritakan semua teror yang kualami kepada Rini, temanku yang juga bertugas sebagai pemandi jenazah. Rini menjelaskan selama tubuh Mira berada di dalam ruang jenazah, bau busuk dan anyir darah terus tercium. Dan ketika malam, suara tembang terdengar melantun di tengah malam. Tawa wanita diselingi tangis juga terdengar di dalam ruangan itu. Bahkan pihak rumah sakit menambah jumlah petugas keamanan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Pihak rumah sakit akhirnya menghubungi keluarga Mira dan meminta agar mereka menjemput jenazah Mira ke rumah sakit. Namun menurut Rini, pihak keluarga Mira enggan mengambil jenazahnya dan meminta agar Mira dimakamkan sebagai mayat tak dikenal. Kini aku hanya dapat menatap tubuh Mira seorang diri di depan pintu besi kamar jenazah. Malam kembali datang, membawa serta rasa takut yang belum sempat reda. Aku terduduk di kursi plastik di dalam ruang staf. Namun malam ini aku tidak sendirian.
Rini ikut menemaniku bersama Dirman, seorang petugas keamanan yang kini ikut berjaga bersama kami. Kami sadar bahwa jenazah yang ada di ujung lorong itu bukanlah jenazah biasa. Jam baru menunjukkan pukul 11 malam. Hingga akhirnya kesunyian malam terusik oleh suara telepon yang berdering kencang. Dirman dengan sigap mengangkat telepon dan mulai bicara. Selepas itu Dirman membangunkan Rini yang memang sejak tadi tertidur. Dirman menjelaskan bahwa keluarga Mira sedang dalam perjalanan untuk menjemputnya. Dan kami diminta mempersiapkan jenazah Mira untuk dibawa pergi keluarganya. Dengan perlahan kami mulai berjalan menuju ruang jenazah. Langkah kami terdengar berat menyusuri lorong rumah sakit. Lampu mulai meredup seolah menahan napas bersama kami. Rini yang berada di sebelahku terus melafalkan doa, sementara Dirman menggenggam senter dengan tangan yang mulai gemetar. Sesampainya di depan pintu besi, hawa dingin langsung menyeruak menyambut kami, bahkan lebih dingin dari biasanya. Aku meraih gagang pintu, namun sebelum sempat membukanya, terdengar suara langkah kaki dari ujung lorong. Suaranya pelan namun pasti, seperti menapaki setiap detik kesunyian. Kami bertiga sontak menoleh ke arah sumber suara. Dan dari balik lorong yang gelap, muncul sosok wanita mengenakan kebaya putih. Rambutnya disanggul rapi, dengan wajahnya yang cantik layaknya putri keraton. Tatapan matanya sayu namun tajam, seakan memancarkan aura yang tak biasa. Di belakangnya, 3 pria mengikuti dalam diam. Tubuh mereka tinggi namun wajahnya pucat seperti mayat. Tatapan mata mereka kosong, dengan bibir membiru, dan setiap langkah mereka nyaris tak menimbulkan suara. Aku mundur 1 langkah dengan tubuh yang gemetar, diikuti Rini mencengkeram lenganku. Sedangkan Dirman hanya dapat terdiam mengamati. Wanita berkebaya putih itu berhenti beberapa meter dari kami, lalu menatapku dekat. Dengan suara lembutnya dia mengatakan, "Kami datang menjemput yang seharusnya dibawa sejak malam pertama." Diikuti pintu ruang jenazah yang mulai terbuka. Dari dalam tubuh Mira bangkit perlahan. Matanya lalu terbuka dan wajahnya kini penuh bekas luka lebam. Tubuhnya melayang pelan ke arah perempuan berkebaya putih itu, lalu berhenti tepat di tengah-tengah kami. Perempuan itu menatap Mira dengan iba, lalu membelai wajah jenazah itu dengan lembut. Perjanjian telah usai. Yang hidup tidak perlu lagi menanggung yang mati, ucapnya lirih. Ketiga pria pucat itu mendekat, memegang tubuh Mira. Mereka semua lalu berjalan mundur perlahan, menyatu kembali dengan kegelapan lorong rumah sakit. Kami hanya bisa terpaku, melihat mereka menghilang satu persatu. Ketika semuanya lenyap, kabut ikut tersapu, meninggalkan lorong rumah sakit yang kini kembali sunyi. Kami melangkah masuk ke dalam ruang jenazah, memastikan semua kejadian yang baru kami alami. Dan ternyata tubuh Mira sudah tak ada lagi di sana, hanya meninggalkan kain kafan terlipat rapih. Rini menangis pelan, sedangkan Dirman terduduk lemas di lantai. Malam itu kami mencatat jenazah Mira dengan status, sudah dijemput keluarga. Tapi kami tahu, itu bukan keluarganya dari dunia ini. Dan sejak malam itu rumah sakit kembali tenang. Namun setiap kali aku melewati lorong itu sendirian, aku masih bisa mencium bau kemenyan samar, dan mendengar suara gamelan yang lirih. Seperti sebuah peringatan bahwa dunia mereka, dan dunia kita tidak pernah sepenuhnya terpisah.